Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 6 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yakni hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Ikut Yesus hanya untuk mencari makan? Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Domi, saya mengkritisi kehidupan kita sebagai orang-orang yang sering berdoa. Kita berdoa setiap hari, itu untuk mencari esensi dan hakikat hidup panggilan kita. Menurut pandangan saya, kita bukan berdoa supaya dinilai aktif dan disiplin dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jika kita berdoa setiap jam sesuai aturan, namun jika kita tidak memiliki pandangan hidup yang positif terhadap sesama, maka saya kira kita melupakan apa yang disebut esensi hidup atau hakikat yang kita kejar dari doa dan kegiatan-kegiatan rohani kita. Demikian curhat sekaligus nasihat seorang sahabat dalam sebuah sharing dengan dirinya. Saudara-saudariku terkasih, menurut saya ini pandangan hidup yang dewasa dan bijaksana, bahwa apapun yang dijalani di dunia ini, kita sedang mencari esensi dan hakikat hidup, bukan mengejar hal-hal yang berupa tempelan hidup. Semisalnya, bekerja supaya dinilai rajin, membuat laporan pertanggungjawaban agar dinilai tertib dan jujur, atau berdoa supaya dinilai suci. Marilah kita mencoba mengenal esensi hidup, bukan aksesoris hidup, karena hidup yang benar adalah ketika kita mengerti dan memahami apa yang merupakan hakikat yang harus kita kejar dari sebuah jalan hidup atau peraturan. Saudara-saudariku terkasih, banyak orang mulai mencari Yesus kemana-mana. Setelah peristiwa perbanyakan roti, Yesus meninggalkan mereka dan mereka bingung mencarinya. Yesus memberikan suatu pandangan hidup kepada mereka dan juga kita semua agar kita memahami apakah kita mencari dan mengikuti Yesus karena Dia adalah sumber kehidupan kita, atau kita mencari dan mengikuti Dia hanya untuk cari makan dan minum. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya mereka
Mencari Dia bukan karena mereka telah melihat tanda-tanda kerajaan surga dari kehadirannya, melainkan karena mereka telah makan roti sampai kenyang. Sederhananya adalah kita mencari Tuhan hanya untuk urusan perut atau urusan makan dan minum. Ini bukan esensi hidup, melainkan hanya aksesoris hidup. Yesus sebenarnya meminta mereka untuk menemukan hakikat sebenarnya dalam mengikuti dirinya. Jika kita mengikuti Tuhan hanya untuk cari nyaman, cari uang, cari kedudukan dan rasa hormat, maka kita hanya bermain pada tataran tempelan hidup, bukan mencari nilai utama dari mengikuti Tuhan, yakni hidup yang benar. Jika tidak disadari sejak awal, maka kita atau banyak orang meninggalkan Tuhan, meninggalkan jalan hidupnya, meninggalkan keluarganya, hanya karena hidup dibiarkan bermain pada aksesoris, bukan hakikat. Kita cari dan ikut Tuhan untuk keselamatan jiwa dan raga kita, baik di dunia ini maupun di akhirat, bukan mencari dan mengikuti Tuhan hanya untuk urusan perut. Saudara-saudariku terkasih, Stefanus ketika dituduh dan dihujat seperti apapun, ia tetap berdiri di atas imannya akan Yesus yang bangkit. Ia tidak takut dan malu ketika dihadapkan pada para pemuka agama dengan tuduhan-tuduhan palsu atau hujatan-hujatan dan hinaan, karena ia telah menemukan hakikat hidup dalam mengikuti Yesus. Semoga kita sadar dalam membangun dan menjalani hidup ini, terutama hidup iman kita, agar kita menemukan hal yang merupakan hakikat dari iman kita, bahwa kita mengikuti Tuhan karena ingin mencapai keselamatan. Yesus tidak membutuhkan orang-orang yang mau beriman untuk cari makan dan minum. Ia membutuhkan orang-orang yang mampu melihat tanda-tanda kerajaan Allah di dalam hidupnya, di dalam kesaksian hidupnya. Tuhan memberkati kita semua.